Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Pendidikan Biologi kelas 5A yang beranggotakan Andini Mutiara Rahman dengan NIM 11820600015, Dinda Widyasari dengan NIM 11820600026, dan saya Adita Nur Febriani dengan NIM 11820600028 akan mempresentasikan jurnal murni yang berjudul Impact of Organic Fertilization on Soil Properties, Plant Physiology and Yield into Newly Planted Olive, Olea europaea, Cultivars under Mediterranean Condition, yang ditulis oleh Peter Arousus, Dionysius Gasparatos, Konstantina Kecloroug, Peter Katsenos, dan Pavlos Bokagier. Jurnal ini yaitu jurnal Elsevier Scientia Horticulturae, volume 220, nomor 47 dan halaman 11-19. Baik, untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Penggunaan pupuk organik dan anorganik terutama didasarkan pada penyediaan nutrisi bagi tanaman, menopang pertumbuhan dan perkembangan tanaman, serta meningkatkan hasil. Nah, dalam kondisi iklim Mediterania, meningkatkan dekomposisi bahan organik tanah dengan meningkatkan laju mineralisasi tahunannya. Menurut Bravo, pengaruh pemupukan organik pada pertumbuhan pohon buah dan produktivitas tidak diselidiki dengan baik. Nah, oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis bahwa kombinasi pupuk kimia dan organik dapat meningkatkan ketersediaan dan serapan hara tanah, mendorong pertumbuhan dan meningkatkan hasil, sekaligus mengevaluasi efek pada fiksasi karbon dioksida dan produksi karbohidrat baru. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu material dan metode. Yang pertama yaitu desain eksperimental. Nah, bahan tanaman penelitian dilakukan di kebun percobaan Agricultural University of Athens selama 2 tahun berturut-turut. Tanaman zaitun seragam berumur 1 tahun dari kultivar Concerfolia dan Koronaiki digunakan sebagai bahan percobaan dan ditanam dalam tanah non-budidaya setidaknya selama 4 tahun. Yang kedua yaitu pengambilan sampel dan analisis. Semua pengambilan sampel dilakukan selama tahun kedua. Analisis ukuran partikel dilakukan dengan metode hidrometer. Untuk daun N dianalisis dengan metode Catchdale, sedangkan P menggunakan metode pencernaan. Yang ketiga yaitu analisis statistik. Nah, data dianalisis sebagai ANOVA satu arah, sedangkan perbedaan signifikan ditentukan menggunakan uji Turki. Nah, analisis J-square dilakukan untuk menyelidiki pengaruh pupuk pada kerapatan bunga per pohon. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak JMP. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Untuk yang pertama yaitu ada pengaruh pupuk organik terhadap sifat tanah. Nah, di sini juga sudah ada tabelnya yang terdiri dari kolom perawatan, yaitu ada kontrol, aktivit, dan juga agrobiosol. Untuk kontrol itu merupakan penggabungan antara pupuk organik dan juga pupuk anorganik. Sedangkan untuk aktivit dan agrobiosol merupakan pupuk organik. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa kedua OF yaitu aktivit dan agrobiosol efektif untuk menurunkan pH. Hal ini menunjukkan bahwa pupuk organik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pH tanah. Nilai CEC yaitu kapasitas pertukaran kation, kemudian unsur hara makro dan juga unsur hara mikro bila diterapkan pada pohon zaitun. Yang kedua yaitu ada pengaruh pupuk organik terhadap pertumbuhan, pembungaan, dan juga hasil. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pemberian pupuk organik tidak menyebabkan perubahan yang signifikan terkait dengan pertumbuhan batang, panjang pucuk, ataupun pertumbuhan tinggi pohon zaitun, Koronaiki, dan juga Concerfolia. Namun, kedua OF pada Koronaiki menghasilkan peningkatan yang signifikan untuk peningkatan LAI. Nah, sedangkan Concerfolia, peningkatan LAI yang signifikan hanya terjadi pada agrobiosol. Yang ketiga yaitu ada pengaruh pupuk organik pada asimilasi karbon daun. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa tingkat asimilasi karbon dapat ditingkatkan dengan penerapan kedua OF di pohon zaitun Koronaiki pada bulan Agustus. Terlihat bahwa terjadi peningkatan secara signifikan. Peningkatan ini diamati berkaitan dengan hasil pohon zaitun Koronaiki di mana kedua OF menghasilkan hasil hampir 55% lebih tinggi daripada kontrol. Selanjutnya yang keempat yaitu ada pengaruh pupuk organik pada konsentrasi mineral daun. Nah, yang diantaranya itu yaitu ada konsentrasi daun zaitun Koronaiki dan konsentrasi daun zaitun Concerfolia. Yang pertama yaitu konsentrasi daun zaitun Koronaiki. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa perlakuan memiliki efek yang signifikan hanya pada konsentrasi K daun, sementara waktu memiliki efek yang signifikan pada semua konsentrasi nutrisi kecuali P.
Untuk konsentrasi daun zaitun conservolia menunjukkan bahwa perlakuan dengan OF memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konsentrasi Fe dan Mn daun, sedangkan waktu berpengaruh terhadap konsentrasi N, K, Ca, Mg, Na, Mn, dan Cu. Dan yang terakhir yaitu ada pengaruh pupuk organik terhadap konsentrasi karbohidrat daun. Berdasarkan tabel, terlihat bahwa pemberian pupuk organik tidak memiliki efek yang signifikan pada karbohidrat yang terdeteksi di daun kedua kultivar. Diskusi. Berdasarkan data yang terdapat pada jurnal, didapatkan dua tabel. Pertama, tabel konsentrasi makronutrien dan mikronutrien daun Koroneiki yang dipengaruhi oleh perlakuan dan waktu pengambilan sampel. Tabel yang kedua, konsentrasi makronutrien dan mikronutrien daun Conservolia yang dipengaruhi oleh perlakuan dan waktu pengambilan sampel. Pemberian aktivasi menghasilkan peningkatan konsentrasi nitrogen dan fosfor dalam tanah, sedangkan perlakuan lainnya menunjukkan nilai yang sama. Kandungan nitrogen organik yang diolah dengan aktivit meningkat hingga 50% lebih banyak daripada kandungan nitrogen yang dipupuk mineral. Penerapan bahan organik dapat meningkatkan ketersediaan fosfor melalui reduksi efektif serapan fosfor ke tanah dan meningkatkan kelarutan fosfor oleh asam organik yang ditemukan dalam amandemen organik. Penerapan pupuk kandang menyebabkan penumpukan fosfor, nitrogen, dan garam yang signifikan yang ditunjukkan dengan jelas dengan penerapan aktivit. Produk yang diformulasikan berdasarkan kotoran ayam. Pengaruh pupuk organik dalam perilaku mikronutrien seperti Mn atau mangan penting karena kemampuan bahan organik untuk membentuk kompleks organik Mn dan untuk mengubah kondisi redoks tanah yang akan mendukung pelarutan Mn. Jumlah Zn atau seng yang tersedia lebih tinggi di plot aktivit dapat disebabkan oleh kemampuan pupuk organik untuk membentuk kompleks yang stabil. Dengan cara ini mendorong ketersediaan Zn atau seng di tanah berkapur. Amandemen organik mengarahkan kembali distribusi fraksi Zn dari bentuk yang kurang larut ke bentuk yang lebih tersedia untuk tanaman. Penerapan kedua pupuk organik tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan batang, panjang tunas atau tinggi tanaman pada kedua tanaman zaitun. Pohon zaitun Koroneiki yang dilengkapi dengan bahan organik menghasilkan hasil yang lebih tinggi daripada kontrol, mungkin sebagai akibat dari LAI yang lebih tinggi dan keseimbangan hormonal yang lebih baik. Di sisi lain, indeks luas daun ditemukan lebih tinggi pada pohon yang dilengkapi dengan pupuk organik, terutama dengan perlakuan agrobiosol pada kedua kultivar. Pupuk organik mempengaruhi terutama pertumbuhan tanaman dan bukan serapan hara. Dengan mekanisme di balik respon ini masih belum jelas. Respon pertumbuhan yang berbeda dari kedua kultivar di bawah penerapan pupuk organik sebagian besar dikaitkan dengan faktor genetik. Pertumbuhan yang lebih tinggi dari Koroneiki yang ditunjukkan oleh sebagian besar parameter biometrik dapat dikaitkan dengan sistem perakaran yang lebih luas dibandingkan dengan Conservolia bersama dengan tingkat asimilasi karbon yang lebih tinggi, menunjukkan eksploitasi yang lebih baik, nutrisi tanah yang tersedia, dan lebih banyak fotosintat tersedia untuk tajuk tumbuh dan buah. Kalium dalam daun Koroneiki dan Fe plus Mn dalam daun Conservolia secara signifikan ditingkatkan dengan aplikasi aktivit, sedangkan agrobiosol tampaknya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap suplai nutrisi. Berdasarkan analisis hara tanah, aktivit primer dan agrobiosol meningkatkan ketersediaan N, P, K, Fe, dan Zn yang tidak semuanya ditemukan dalam konsentrasi yang lebih tinggi pada daun. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Aplikasi gabungan antara organik dan anorganik pupuk selama tahun-tahun pertama setelah penanaman pohon zaitun menghasilkan kerapatan kanopi yang lebih besar dan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol, yang tidak dapat dikaitkan hanya dengan perbaikan status nutrisi pohon. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menjelaskan peran zat pengatur tumbuh yang dihasilkan oleh mikroba tanah dan tanaman itu sendiri setelah aplikasi OF di tanah berkapur dalam kondisi mediterania. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.